dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Misteri Siluman Kembang Tayub. Suatu kisah penuh liku-liku tentang seorang penari cantik jelita dalam menggapai cinta dan kebahagiaan. Suatu perjalanan hidup yang kaya dengan misteri dan tragedi, diseling dengan suasana yang mengharu biru. Beginilah hidup di kembang kangkung, lenggak-lenggak begitu indah lagu yang dibawakan Kensari. Aku baru menyaksikan Kensari melantunkan dengan merdu dan tariannya begitu mempesona. Misteri Siluman Kembang Tayub. Naskah karya Totot Prambanan. Teknik dan montase Moko Caritas. Musik oleh Frans Harius dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mempersembahkan episode ke-12 dengan judul Gelung Iblis. Dalam seri ke-13 ini didukung oleh Eli Ermawati sebagai Kensari, Chris Urspon sebagai Jarod, Asriati sebagai Nyai Susuk Ireng, Hari Laksono sebagai Mijan, Herman sebagai Gragap, Eli Burhan sebagai Mbok Supi, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat mendengarkan. Pada kisah yang lalu diceritakan, Nyai Susuk Ireng ketika akan membenamkan patremnya ke dada Kensari, tiba-tiba lengannya dipanggang anak panah yang dilepaskan oleh seseorang hingga niat membunuh Kensari diurungkan. Siapakah yang berbuat curang terhadapku ini? Akan kubunuh kau. Hei! Keluarlah! Jangan kau membokok orang dengan sembarangan. Hei, Nyai Susuk Ireng, kenapa kau berteriak-teriak? Kau Gragap? Apa yang kau lakukan terhadapku? Itu adalah balasan bagi orang jahat, Nyai Susuk Ireng. Rupanya kau ini belum kapok juga ya. Setelah membuat kerusuhan di desa, kini kau masih juga memburu Den Ayu. Nah, bagaimana? Sakit bukan? Kau telah menyakitiku, Gragap. Awas pembalasanku. Itulah, kalau tidak mau disakiti, ya jangan menyakiti orang lain. Sebentar lagi tentu kau akan tewas. Karena panah itu beracun. Tidak. Tingkong. Aku bisa meredam racun ini. Awas. Dan ingat olehmu. Kau akan merasakan pembalasanku. Hup. Kiat. Waduh, dia menghilang dengan ilmu halimunan. Waduh. Begitu hebat ilmu yang dimilikinya ya. Cepat, Gragap. Tanganku terasa sakit dan panas. Napasku sesak. Cepat, Gragap. Gragap, ya. Ini bagianku. Kang Jarod. Terima kasih, Kakang. Setelah mengucapkan kata-katanya itu, kepala Kensari terkulai lemas. Racun dari patrem itu telah menjalar ke dalam tubuhnya. Dengan segera, Jarod menotok jalan darahnya yang mengarah ke jantung Kensari. Setelah melepaskan ikatan di kedua tangan dan kakinya, lalu menaburkan bubuk putih di atas luka-lukanya. Bagaimana, Den Jarod? Apa bisa diatasi luka-lukanya, Den? Iya, kita tunggu saja beberapa jam. Berarti kita menunggu di sini beberapa jam sampai pagi, Den. Iya.
Kasihan Kensari. Nah, sekarang menunggu sampai dia sadar kembali. Sekarang sebaiknya kau buatkan air panas Iya, Den. untuk mandi Kensari nanti dan mencuci luka-lukanya. Baiklah, Den. Aduh. Aku harus menemui sang guru untuk mencabut anak panah yang menancap di tanganku ini. Semoga bola api ciptaanku ini segera sampai ke Bukit Gua Macan. Di manakah aku ini? Kang Jarot, apa yang terjadi, Kang? Kau sudah sadar Kensari? Duduklah dan minum air hangat ini. Iya. Badanku terasa sakit-sakit, Kang. Nah, setelah minum air hangat yang berisi ramuan penawar racun, kau akan segera sembuh Kensari. Terima kasih, Kang Jarot. Segar sekali minuman ini. Kau yang membuatnya, Kang Jarot? Ya. Nah, ceritakan apa yang terjadi terhadapmu Kensari. Ya, kejadiannya begitu cepat, Kang Jarot. Yang kuingat saat itu, aku sedang membuat rokok lintingan bersama Geragap di Pawon. Tiba-tiba aku merasa kantuk dan tidak ingat apa-apa lagi. Begitu sadar, aku ada di tempat ini dan kedua tangan dan kakiku diikat pada tiang bambu itu. Nyai Susuk Ireng telah menawanku dengan keji. Aku mencurigainya sewaktu kau lenyap dari Pawon. Kakang datang kemari tepat pada waktunya. Kalau tidak, mungkin akan terjadi sesuatu padaku. Mukaku akan dikoyak-koyaknya setelah dia berhasil membunuhku. Jangan pikirkan yang telah lewat. Sekarang sudah pagi. Nah, sebaiknya kau mandi dulu. Geragap telah menyediakan gentong besar yang berisi air hangat, supaya tubuhmu merasa segar setelah mandi air yang berisi ramuan-ramuan itu. Terima kasih, Kakang. Kau betul-betul memperhatikanku. Kakang. Bagaimana, Den? Den Ayu sudah selesai siraman. Nah, apa kita terus pulang? Iya, cuma saja kau yang mengantarkannya. Aku singgah dulu di rumah Lisoto. Oh, Nanti malam aku menyusul ke tempat pondokan Mijan. iya. Saya paham, Den. Kalau kau menampakkan diri di depan Mbok Supi, wah, nanti persoalannya menjadi lain, Den. Bagus, kau mengerti maksudku. Iya. Nah, bersiap-siaplah. Iya, Den. Aku akan menemui Kensari. Iya, Den Jarot. Sudah siap Kensari? Sudah, Kakang. Sekarang kita berangkat? Ya. Kau semakin cantik saja hari ini. Mudah-mudahan saja rencana kita berjalan lancar, Kensari. Cuma bagaimana dengan lamaran itu, Kakang? Apakah aku harus berdiam diri? Laksanakan saja, sebagaimana mestinya. Tapi, Kakang, Ya. kalau aku sudah resmi di depan penghulu, kau tidak bisa berbuat banyak. Masalah itu bisa diatur. Aku akan mengagalkan secara halus hari pernikahanmu itu. Percayalah, Kensari. Tapi, Kang, Satrio itu lebih licik. Dia punya banyak siasat untuk mengelabui Simbo. Ya, aku sedang berusaha untuk menyadarkan mbokmu dari pengaruh pelet yang ditebarkan Satrio lewat telapak tangannya. Namun sampai sekarang belum berhasil. Pelet itu begitu ampuh. Ya, seperti aku ini. Kalau jauh dari Satrio, begitu benci. Namun kalau tangannya menyentuh tubuhku, aku merasa kasihan kepadanya. Sulit aku melepaskan pengaruh ini. Seperti sama sulitnya melepaskan kekuatan gaib yang sering datang ke dalam tubuhku, Kang. Sesulit apapun yang kita hadapi, bisa kita atasi dengan segala kemampuan yang kita miliki. Asalkan kita bersabar dan mencari jalan yang baik. Aku merasa bersyukur kepadamu, Kakang Jarot. Ternyata kau dapat merendam kemarahanmu dan masih mau mengampuni orang yang akan membuatmu celaka. Segala tindak kejahatan, sebaiknya kita tangkal dengan kebaikan. Niscaya suatu saat yang jahat akan kalah oleh kebenaran. Begitu dalam ungkapanmu itu, Kang Jarot. Seakan-akan aku berenang di atas air madu. Kau betul-betul lelaki yang mengerti perasaanku, Kang. Simpanlah pujianmu itu, Kensari. Ayo, kita berangkat sekarang. Iya, Kang. Jan, kenapa kau biarkan Geragap mencari Kensari sendirian? Bagaimana kalau terjadi apa-apa dengan Geragap loh, Jan? Percayalah, Mbok, tidak akan terjadi apa-apa. Kalau memang berjodoh, pasti hari ini Den Ayu akan ketemu, Mbok. Ya, kalau ketemu. Nah, kalau tidak, akan membuat aku malu, Jan. Malu kepada keluarga Satrio. Sebentar lagi pernikahan itu akan berlangsung, Jan. Ya, tenanglah, Mbok.
Toh dalam hal ini bukan salah kita, Mbok. Ini karena ada orang yang akan berbuat jahat terhadap Den Ayu. Tapi Jan, tentu keluarga Satrio akan menuduhku yang bukan-bukan. Mereka pasti akan menuduhku tidak bisa mengawasi anak. Aduh, bagaimana ini Jan? Aku malu. Apalagi kalau sampai utusan Satrio datang kemari. Percayalah, Mbok, tidak akan terjadi apa-apa. Saya jamin, Mbok, saya jamin. Tidak, Jan. Sekarang kau harus mencarinya dengan beberapa orang penduduk desa Kabolan ini. Carilah orang-orang yang berani-berani dan berpengalaman mendatangi tempat-tempat yang angker, Jan. Ayo, Jan. Cari, Jan. Jangan sampai aku merasa malu, Jan. Lah terus bagaimana cara ngumpulkannya, Mbok? Laki-laki di desa ini kalau pagi semuanya pergi ke sawah dan sebagian berdagang ke kota raja. Di sini tidak ada lelaki yang nganggur, Mbok. Semuanya kerja mencari penghidupan, Mbok. Bagaimana ini? Kalau tidak ada orang yang bisa kau mintakan bantuannya. Aduh. Toh kalau kau mencarinya ke sawah, kau minta bantuan mereka, pasti ada yang mau, Jan. Ya, kalau ada yang mau. Kalau tidak bagaimana, Mbok? Ya pokoknya aku tidak mau tahu. Bagaimana saja caramu supaya orang-orang itu mau membantu mencarikan Kensari. Berapapun bayarannya akan kusediakan, Jan. Ayolah, Jan. Ayo pergi sekarang, Ya, Jan. sudahlah, baik. Saya akan pergi. Jan, aku pulang, Jan. Lihat kemari, Jan. Jan. Geragap. Woi, iya. Geragap. Geragap. Ya. Yang Agung, Geragap, Kensari. Mbok Supi begitu senang hatinya melihat Geragap pulang bersama-sama dengan Kensari, lalu memburu dan menciumi anaknya dengan penuh sukacita. Duk, hampir saja Mijan pergi mencari penduduk desa untuk membantu mencarimu. Ternyata kau selamat, Duk. Bagaimana caramu bisa ketemu dengan Geragap, Duk? Nanti saja, Mbok. Panjang kalau diceritakan. Aku mau minum dulu. Aku begitu haus, Mbok. Iya, ayo Jan, antarkan dan siapkan minumannya. Iya, Mbok. Ya, mari Den Ayu. Duk, aku hampir saja berputus asa karena kau menghilang selama 2 hari. Siapa yang melakukan perbuatan ini, Duk? Nyai Susuk Ireng, Mbok. Dia begitu dendam kepadaku. Dendam lama terus membias. Edan, dia tidak puas kalau belum membunuhmu, Duk. Iya, untung saja ada Geragap. Kalau tidak, tentu saja saya telah tewas, Mbok. Lihat ini, goresan di tanganku ini, Mbok. Kok disakitinya? Iya. Tanganku digores dengan patrem beracun. Lalu ketika akan membunuhku, tiba-tiba tangannya dipanggang oleh panah. Geragap telah memanahnya, Mbok. Kau telah berhutang budi kepadanya, Nduk. Tidak sangka. Diam-diam dia berani dan mempunyai sedikit ilmu. Dan herannya, dia dengan tepat dapat mengetahui tempatmu disembunyikan, loh. Ya, mungkin karena nalurinya yang tajam. Di samping itu, juga Geragap pernah hidup di hutan-hutan, Mbok. Di hutan Madukara, dia kutemukan, Mbok. Mudah-mudahan tidak akan terulang lagi kejadian-kejadian yang menimpa Nduk. Mbok kadang-kadang mau copot jantungku ini kalau mengingat-ingat kepahitan dan penderitaan yang selalu memburumu itu, loh. Ya, mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi. Sekarang, makanlah dulu. Bukankah kau merasa lapar? Mbok tadi pagi telah membuat opor ayam. Karena Mbok mempunyai dugaan hari ini kau pulang. Ayo, Nduk. Tapi aku tidak mau sendirian makannya, Mbok. Loh, sama siapa? Aku mau bersama-sama dengan Geragap dan Mijan. Kasihan, mereka tidak pernah makan bersama-sama dengan kita. Walaupun mereka rewang, apa salahnya kita makan bersama dengan mereka, toh, Mbok? Iya, aku setuju saja. Sebentar, aku panggil mereka ya. Iya, Mbok. Hei, kalian berdua kemari. Iya, Mbok. Wah, pasti kita kena damprat, Jan. Lihat saja, mukanya seperti orang marah, Jan. Iya, seperti burung ketekuk. Ya, biar sajalah, Gap. Ayo, sana. Kening Geragap dan Mijan berkerut melihat Mbok Supi memanggilnya dengan muka yang galak. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Misteri Siluman Kembang Tayub yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris Indonesia dan Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.